apa ini, sudah pakai headset, sudah pakai headphone. Ya. Coba pakai headset sudah Mas, sudah pakai headset. Sudah. Volumenya sudah pol ya. Oke, baik ya, saya mulai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah di software proses ya. Saya sharing dulu materinya. Ya, untuk yang hari ini belum saya upload di Kulino ya, karena ini besar, banyak gambar-gambarnya. Nanti saya masukkan di grup saja ya. Nanti saya sharing di grup, nanti Anda bisa melihat materinya di grup ya, di grup WA. Sudah terlihat di tempat Anda? Sudah. Sudah ya. Baik, saya mulai. Ini mengenai software proses ya. Jadi kemarin Anda sudah belajar mengenai software proses juga ya. Ada beberapa aktivitas di dalamnya, ada kerangka kerjanya ya, kemudian ada penyangganya ya, bagian-bagian yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, proses tersebut
di sini bisa Anda lihat, bisa di dalamnya ini ada yang namanya proses flow gitu ya, dari software proses ya, di dalamnya ada aliran prosesnya atau proses flow-nya. Nah, proses flow ini nanti yang menjelaskan bagaimana aktivitas kerangka kerjanya, ya, aksi-aksinya, tugas-tugas dan yang lain-lainnya itu terjadi dalam setiap framework activity yang dikelola dengan urut, ya. Oh, sebentar, ini ada yang lupa, ini belum direkam. Sebentar. Kayak kok ada yang kurang gitu ya. Ternyata belum direkam. Ya. Ya, jadi proses flow ini yang ada di dalam software proses ya. Nanti kita akan membahas model-model software proses atau model dalam proses pengembangan perangkat lunak. Nah, di dalam software proses ini ada yang disebut dengan proses flow atau aliran prosesnya. Ya, ini salah satu aspek yang penting ya. Jadi dari sini nanti akan terlihat bagaimana aliran proses ini berjalan. Ya, harus bisa ada yang linear ya, ada yang dia iteratif, ada yang paralel, ya, ada yang sequence dan seterusnya. Itu alirannya, proses flow-nya. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi ini beberapa model proses flow ya. Jadi macam-macamnya ini ada beberapa. Di sini ditampilkan ada 4 proses flow yang berbeda ya. Yang pertama ada linear. Di sini kalau Anda perhatikan proses ini dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya ini bersifat linear ya. Jadi satu selesai dia akan pindah ke aktivitas yang lainnya, akan berpindah ke aktivitas yang lain dan seterusnya sampai di bagian terakhir. Nah, ini masuk di linear ya. Jadi dia urut satu-satu. Nah, kemarin Anda mungkin masih ingat ya, ada aktivitas ini. Kalau di sini ada 5 bagian ini, Anda masih ingat dari aktivitas dari Roger S. Pressman ya. Dari Roger S. Pressman menyebutkan aktivitas dalam kerangka kerjanya ini ada 5 aktivitas. Nah, mungkin kalau Anda masih ingat dari bukunya Ian Sommerville itu menyebutkan ada 4 aktivitas dasar dia. Nah, sebenarnya kita lihat itu intinya ya sama ya, pada dasarnya sama aktivitasnya. Hanya mungkin ada bagian-bagian tertentu yang dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti ini modeling dan konstruksinya dibedakan. Kalau kemarin di Sommerville itu dijadikan satu gitu ya. Jadi Anda tidak usah bingung, tinggal dilihat saja pertanyaannya ini aktivitasnya berdasarkan sumber yang mana gitu ya. Kalau sumber yang Roger S. Pressman ya berarti aktivitasnya seperti ini. Ya. Jadi ini sifatnya linear dari satu bagian ke bagian lain secara berurutan. Ya, sekuen. Kemudian yang kedua ada iteratif. Ya, jadi di situ bisa terjadi perulangan. Nah, misalnya di sini ya, Anda perhatikan ada aktivitas komunikasi dengan planning. Itu ketika Anda misalnya kemarin sudah berkomunikasi dengan pemangku kepentingan begitu ya, atau dengan kliennya. Dari sini hasil komunikasinya setelah Anda dokumentasikan, jangan lupa ya, salah satu hal yang penting itu adalah dokumentasi. Ketika Anda sudah berkomunikasi, maka harus ada dokumentasinya. Apa yang dihasilkan dari Anda berdiskusi ya, dari setelah Anda mendengarkan dengan baik, berkolaborasi, berdiskusi ya, hasilnya apa? Karena itu nanti yang akan dibawa ke aktivitas selanjutnya.
di perencanaan atau di planningnya. Kalau Anda tidak bisa mencatat dengan baik ya, tidak bisa menerima apa yang Anda dengar itu Anda tuliskan ya, atau Anda dokumentasikan, atau nanti Anda sampaikan ke bagian selanjutnya. Nah, itu bisa terjadi miskomunikasi. Nah, kalau di sini kita bisa melihat, jadi setelah berdiskusi itu hasilnya akan dituangkan di perencanaan. Nah, di perencanaan ini bisa kembali lagi ke komunikasi. Ya, ini disebut dengan iteratif proses flow. Jadi, apakah sudah sesuai? Ya, kalau sudah sesuai, maka masuk di modeling. Di modeling itu sendiri juga ada iterasinya. Ya, dia ada perulangannya dan seterusnya. Ya, dikonstruksi sampai di deployment. Ya, jadi ini yang disebut dengan iteratif proses flow. Ya, kemudian yang ketiga ini ada evolutionary process flow ya. Ini mulainya dari sini ya, ini ada panahnya. Dari sini komunikasi, planning, modeling. Ini panahnya ke sini ya. Ini mungkin terlalu kecil kalau Anda pakai HP ya. Konstruksi, kemudian deployment. Kalau sudah tidak ada permasalahan bisa langsung dirilis gitu ya. Atau nanti kalau di model ada namanya model increment, itu dirilis sesuai dengan fase-fasenya ya, sesuai dengan tahapan yang dibutuhkan. Increment 1 selesai maka dia dirilis, ditunjukkan gitu ya. Nanti akan ada penambahan, misalnya ada tambahan fungsi-fungsi yang lain maka akan dikerjakan dan seterusnya. Ya, jadi ini evolutionary process flow. Ya, aliran prosesnya gambarannya seperti ini. Kemudian yang keempat ini paralel. Ya, jadi ini paralel maka dia bisa dikerjakan bersama-sama ya. Ya, seperti ini gambarannya. Jadi ketika komunikasi, kemudian planning, ya, ini bisa langsung ke modeling atau planning ke modeling dulu dan seterusnya. Jadi paralel. Ya, ini penjelasannya. Proses flow menjelaskan menjalankan masing-masing dari 5 aktivitas kerangka kerja secara berurutan. Ya, dimulai dari komunikasi sampai di deployment. Ya, sumbernya dari Pressman. Kemudian ini yang iteratif, tadi mengulang satu atau lebih kegiatan sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya. Bisa diulang dan seterusnya. Kemudian evolutionary, ya ini menjalankan aktivitas secara melingkar. Jadi ini satu kegiatan, jika ada perbaikan maka ini akan menjadi satu perbaikan lagi dan seterusnya. 5 aktivitas ini semuanya dikerjakan. Ya, jadi iteratifnya ini di sini semuanya. Ya, di setiap rangkaian itu melalui 5 aktivitas yang mengarah ke versi perangkat yang lebih lengkap. Ya, di sini ada keterangannya ini increment release. Ya, dirilis satu increment ada perbaikan dan seterusnya. Increment kedua, increment ketiga dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada paralel process flow. Menjalankan satu atau lebih aktivitas secara paralel dengan aktivitas lainnya. Ya, di sini ada contohnya pemodelan untuk satu aspek perangkat lunak. Ini dapat dijalankan secara paralel dengan konstruksi aspek lainnya dari perangkat lunak. Ya, jadi bisa bareng-bareng. Misalnya Anda sambil berkomunikasi, ya, karena ini juga planningnya jalan, sambil planning jalan, sambil mulai nyicil di modeling, misalnya seperti itu. Ya, jadi kerjanya bisa bareng-bareng. Oke, sampai sini jelas ya untuk proses flow? Cukup jelas. Cukup jelas. Baik, kita lanjutkan ke software proses model. Jadi
ada beberapa model ya, ada banyak model ketika kita akan mengembangkan software atau perangkat lunak. Ya, nanti ini ada beberapa yang kita pelajari. Ini definisinya. Jadi software process model is an abstract representation of a process. It presents a description of a process from some particular perspective. Atau ini ya, ini bahasa Indonesianya seperti ini. Jadi model proses perangkat lunak itu merepresentasikan abstrak dari suatu proses. Ya, jadi merepresentasikan apa yang terjadi di dalam proses itu. Ya, abstraksinya seperti apa. Hal ini menyajikan deskripsi proses dari beberapa perspektif tertentu. Nah, ini penjelasannya ya. Kadang kita menyebutnya ini SDLC. Jadi nanti kalau disebut SDLC Anda tidak usah bingung ya, Software Development Life Cycle. Itu model proses perangkat pengembangan perangkat lunak. Ya. Representasi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak. Bagaimana proses itu terjadi? Itu direpresentasikan menggunakan model ini. Ya. Setiap model proses menampilkan aliran proses. Jadi setiap model proses, misalnya nanti ada model waterfall, itu di dalamnya menampilkan aliran prosesnya. Ya, di dalamnya nanti menampilkan seperti yang tadi sudah kita pelajari ya, cara elemen-elemen proses saling terkait satu sama lain. Jadi satu elemen, satu aktivitas ini mengalir kemana prosesnya, dan di situ apa yang terjadi kemudian akan kemana, gitu ya. Jadi ini terkait satu dengan yang lainnya. Sedangkan perspektif itu artinya dia akan menetapkan serangkaian elemen proses tersebut, aktivitas kerjanya, tindakan rekayasanya, tugas, produk kerja, jaminan kualitas, dan mekanisme kontrol perubahan untuk setiap proyek. Ya, jadi disebut perspektif proses model. Ya. Nah, ini ada beberapa modelnya ya yang kita pelajari. Nanti di luar itu banyak juga ya. Jadi model-model ini kemudian ketemu dengan model yang lain, diambil baik-baiknya ya, bagusnya apanya itu yang diambil, kemudian ada varian baru gitu ya, variasi dari model waterfall misalnya. Ini yang pertama ada model waterfall ya. Waterfall atau air terjun. Nah, kalau Anda lihat ini aliran prosesnya ya, proses flow-nya ini linear gitu ya. Jadi dari satu tahapan, dari satu aktivitas itu menuju ke aktivitas lain dan seterusnya linear. Ya, ini yang klasik atau yang awal-awal muncul gitu ya, waterfall yang masih klasik. Ini modelnya, gambarannya seperti ini. Namanya juga waterfall ya. Waterfall itu air terjun, maka dia dari satu sisi ke sisi lain, ya, nggak balik gitu ya. Nah, nanti setelah itu ada beberapa perkembangannya, ya tidak hanya bersifat linear seperti ini, tapi nanti akan ada banyak model-model yang lain ya, perkembangan dari waterfall seperti ini. Ya, ini juga waterfall, tapi dia sudah ada modifikasi begitu ya. Jadi tidak di sini linear seperti ini, tapi di sini sudah ada iteratifnya gitu ya. Jadi ketika mendefinisikan kebutuhan, kemudian masuk ke desain ya, dan seterusnya. Nah, di sini ketika masuk di operation and maintenance, itu dia bisa melihat ke sini apakah sudah sesuai ya, atau dilihat di bagian desainnya apakah sudah sesuai dan seterusnya. Jadi tidak
tidak hanya linear, tapi dia bisa alirannya ini bisa macam-macam. Ya, jadi kalau kita yang paling klasik di awal-awal model pengembangan itu dari Roger S. Pressman, waterfall model yang seperti ini. Kemudian berkembang dan seterusnya. Ya, ini tadi ya, jadi disebut dengan classic life cycle. Ya, merupakan pendekatan yang sistematis dan sekuensial ya untuk pengembangan perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan dari pelanggan, berkembang melalui perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan deployment yang berpuncak pada dukungan berkelanjutan untuk penyelesaian perangkat lunak. Ya, jadi ini penjelasannya kalau Anda diminta untuk menggambarkan yang klasik life cycle itu seperti ini. Ya. Waterfall model adalah contoh proses berbasis rencana. Jadi ketika Anda menggunakan model waterfall, itu sudah punya rencana yang benar-benar sudah matang gitu ya, sudah siap. Ya, dengan waterfall model ini mestinya Anda sudah merencanakan dan menjadwalkan semua aktivitas proses sebelum memulai pengembangan perangkat lunak. Jadi di awal ini benar-benar sudah disiapkan semuanya. Karena ketika satu tahap sudah selesai, kemudian ke tahap berikutnya seperti di gambar ini ya. Ini kan Anda sudah sampai sini. Kalau harus mengulang ke sini kan terlalu lama. Yang pasti akan terkait dengan biaya dan waktu. Ya, makanya di sini Anda harus sudah benar-benar merencanakan dan menjadwalkan aktivitas itu dengan sebaik-baiknya. Hasil dari setiap tahapan dalam model waterfall adalah satu atau lebih dokumen yang disetujui, ya. Atau kalau ini ya sudah ditandatangani, istilahnya begitu ya, sudah ACC. Nah, dari yang sudah disetujui itu baru dia akan berpindah ke fase berikutnya. Jadi di waterfall yang masih classic life cycle itu fase berikutnya tidak boleh dimulai ya sebelum fase yang sebelumnya ini selesai. Jadi fase berikutnya tidak boleh dimulai hingga fase yang sebelumnya terselesaikan. Nunggu ya, karena tadi linear. Tidak seperti yang paralel bisa dikerjakan sebagian bersama-sama. Nah, kemudian ini permasalahannya. Ya. Permasalahan dalam penerapan waterfall karena yang tadi Anda sudah perhatikan ya. Karena penerapannya seperti itu sehingga ketika di proyek nyata itu model waterfall jarang digunakan gitu ya. Jadi ketika proyek nyata ini jarang mengikuti aliran yang berurutan seperti itu. Ya, sehingga model ini jarang digunakan. Seringkali sulit bagi pelanggan untuk menyatakan semua pernyataan itu, semua persyaratan itu secara eksplisit ya. Jadi keinginannya seperti apa itu di awal kadang tidak semuanya secara eksplisit dituangkan gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin belum terlihat nyata di awal sehingga di perjalanan itu akan ada perubahan ya. Dengan perubahan itu maka akan banyak yang dirubah seperti itu. Nah, kemudian biasanya pelanggan ini tidak sabar ya menunggu hasil program sehingga jangka waktu ini dirasa kok sangat lama gitu ya. Karena tadi belum bisa melihat, misalnya saya mau melihat sebagian dulu, itu belum bisa terlihat karena ini masih proses yang lama dari satu tahapan dengan tahapan berikutnya. Ini kapan kira-kira Anda cocok ini pakai model waterfall gitu. Ya. Yang pertama ketika persyaratan itu bisa dipahami dengan baik dan jelas. Tadi ya, kalau di situ pelanggannya atau pemangku kepentingannya atau orang-orang yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan
softwarenya itu sudah jelas, maka bisa Anda menggunakan model ini. Ya, tidak ada yang ambigu atau tidak ada yang sifatnya masih implisit gitu ya. Jadi belum jelas ini sakjane maunya apa gitu misalnya. Ya, ketika sudah jelas, sudah dipahami dengan baik, bisa menggunakan model ini. Kemudian yang kedua, ketika perubahan itu terbatas ya, tidak memerlukan banyak perubahan dalam proses desainnya, itu Anda bisa menggunakan model ini. Cocok gitu ya. Ketika teknologi itu dipahami dan tersedia sumber daya yang cukup dengan keahlian yang dibutuhkan. Sumber dayanya cukup, tidak masalah ya. Karena tadi ini benar-benar sudah terencana dengan baik, teknologinya, sumber daya manusianya ya, kemudian dari sisi pelanggannya atau customernya juga sudah jelas seperti apa yang diinginkan, maka semuanya bisa berjalan dengan baik menggunakan model waterfall. Ini beberapa sistem yang mungkin bisa cocok dengan waterfall model. Ya, ada embedded system. Ya, jadi ini perangkat lunak yang harus berinteraksi dengan sistem perangkat keras. Ya, ketika Anda misalnya membuat game yang dia harus terkait dengan perangkat keras ya untuk menjalankannya. Kenapa? Karena perangkat keras ini tidak bisa fleksibel ya. Jadi dari awal itu sudah ditentukan perangkat keras yang nanti terkait dengan sistemnya bagaimana. Ya, biasanya tidak mungkin untuk menunda keputusan tentang fungsional perangkat lunak sampai perangkat lunak itu diterapkan. Ya, karena terkait dengan perangkat keras lainnya. Kemudian sistem critical ya, critical system yang biasanya di dalamnya memerlukan analisis keselamatan, keamanan ya. Jadi dalam sistem ini spesifikasi dan dokumen desain harus lengkap sehingga dapat dilakukan analisis. Ya, sudah lengkap semua, maka bisa dengan mudah dilakukan analisis. Ya, karena masalah-masalah yang terkait dengan keselamatan ya, ini sangat mahal untuk perbaikannya ketika di tahap implementasi. Jadi di awal ini memang sudah harus lengkap. Kemudian sistem yang besar ya, large software system. Ya, ini merupakan bagian dari sistem rekayasa yang lebih luas yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan mitra. Kemudian bisa ada perangkat keras dalam sistemnya ya. Kemudian perusahaan ini nanti dikerjakan bareng-bareng ya. Untuk selanjutnya mungkin akan ada spesifikasi yang lengkap ya. Jadi ini bisa diterapkan dengan model waterfall ya. Jadi tidak semua model itu bisa diterapkan di semua sistem yang akan dikembangkan ya. Makanya kemarin Ian Sommerville itu juga sudah mengatakan bahwa tidak ada yang ideal gitu ya, yang tidak ada yang ideal untuk semua sistem bisa digunakan. Tidak ada yang benar-benar benar dan benar-benar salah ya. Jadi semua disesuaikan dengan apa yang akan kita kembangkan. Ya seperti misalnya Anda mau makan apel gitu ya, mau motongnya pakai apa? Pakai silet bisa enggak? Bisa. Pakai cutter? Bisa. Pakai kampak misalnya ya? Bisa. Pakai apa? Bisa. Tapi kan disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya. Misalnya yang cewek-cewek mau meruncingkan pensil alis misalnya ya, yang paling cocok dengan apa? Nah, jadi itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Walaupun semuanya bisa, tapi kan ada yang mempersulit ya. Atau Anda malah berpikir kalau bisa dipersulit, kenapa harus cari yang mudah, Bu? Gitu ya. Kalau sulit kan kayaknya lebih keren gitu. Ya, jadi seperti itu ya, disesuaikan dengan kebutuhannya.
Ya, itu waterfall model atau model air terjun. Kemudian ini model yang kedua, ini adalah varian dari waterfall model. Ya, kalau Anda lihat ini bentuknya seperti huruf V, ya, makanya disebut dengan V model. Yang pertama ada requirement, ya, arsitektur desain, komponen desain, code generation, executable software, sampai menjadi software yang bisa dieksekusi. Nah, di sini ada pengujian-pengujian. Jadi V model ini menggambarkan hubungan tindakan jaminan kualitas. Ya, kalau Anda lihat di sini semuanya testing. Jadi garis panah yang menuju ke atas di sisi kanan ini menunjukkan untuk jaminan kualitasnya. Ya, ketika dia di code generation maka per unitnya itu akan diuji. Dari setiap unit yang diuji itu akan melihat dari komponen desain yang lain, ya, digabungkan, dia akan diuji. Terus diuji lagi apakah sesuai dengan arsitekturnya, ya, diuji lagi sistemnya, kemudian ditunjukkan ke kebutuhan modelingnya, ya, sampai di acceptance testing. Jadi bagaimana nanti si usernya ini apakah diterima gitu ya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya, modelingnya ini, ya, dan seterusnya. Jadi ini ada dua bagian. Yang sisi kiri ini adalah proses aktivitasnya, yang sisi kanan ke atas ini adalah untuk jaminan kualitasnya, ya, tes-tes semua isinya, ya, pengujian dari setiap tahapan. Ya, jadi setiap tahap ini langsung diuji, sudah selesai, ya, codingnya sudah selesai, diuji per unitnya. Apakah sudah sesuai dengan komponen desain yang di awal sudah dibuat dan seterusnya. Ya. Saat tim perangkat lunak bergerak ke sisi kiri dari V, persyaratan masalah dasar yang diperbaiki menjadi representasi teknis dan masalah yang semakin mendetail dan solusinya. Ya, jadi saat ini bergerak di sisi kiri, ini akan mencerminkan kebutuhannya dan sebagainya, ya, sampai di software yang bisa dieksekusi. Setelah kode dibuat, tim naik ke sisi kanan V yang pada dasarnya melakukan serangkaian tes tindakan jaminan kualitas yang memvalidasi setiap model yang dibuat saat tim bergerak ke sisi kiri. Ya, jadi saat tim bergerak di sisi kiri, itu yang di sisi kanan akan melakukan tes. Kemudian V model menyediakan cara untuk memvisualisasikan bagaimana tindakan verifikasi dan validasi diterapkan pada pekerjaan teknik sebelumnya. Ya, jadi di sebelumnya ini sudah ada pengujiannya juga. Ya, itu V model. Kemudian model yang berikutnya ada increment model. Ini gabungan ya antara model linear sekuensial dan prototyping. Ya, jadi digabung-gabungkan agar memperoleh apa yang terbaik gitu ya. Setiap linear sequence ini menghasilkan produk yang dapat dikirim. Setiap increment ya, increment yang pertama merupakan produk inti yang mengandung persyaratan atau kebutuhan dasar. Kemudian ada penambahan pada increment berikutnya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan, di sini ada garis yang ke atas gitu ya, dan ke kanan. Yang ke atas ini adalah kaitannya dengan fungsi-fungsi dan fitur-fiturnya. Ya, fungsi software, fitur software. Kemudian yang ke kanan ini adalah waktunya. Ya, ini tadi adalah gabungan ya, atau apa tadi variasi dari
dua hal. Yang pertama dari model yang bersifat linear sekuensial dan prototyping. Nah, kalau Anda lihat di increment ini ya 1, 2, 3, 4, 5 aktivitas. Ini penjelasannya dari mulai komunikasi, planning, modeling, konstruksi, dan deployment-nya. Ya, ini adalah increment 1. Increment 1 ini yang isinya inti-intinya dulu, ya, kebutuhan dasarnya. Jadi di sini ya pada poin ini increment yang paling dasar ya, atau yang ada yang menyebutnya 0 gitu ya, atau ya ini disebutnya 1 karena yang pertama kali nanti dikirimkan. Jadi per increment ini dikirimkan ya. Jadi sudah terlihat ada prototipenya. Ini menjadi sebuah istilahnya di situ ada gambaran gitu ya. Jadi si pengguna atau customer ini sudah bisa melihat kira-kira hasilnya akan seperti apa. Itu bisa terlihat ya dari gambaran ini. Nah, nanti kalau ada misalnya ditambah fungsi lain, ditambah fitur yang lain, nanti akan muncul increment kedua. Ya. Ada tambahan lagi muncul increment ketiga. Ya, kalau dilihat dari aliran prosesnya ini masuk di tadi evolutionary gitu ya. Jadi dia akan berputar satu, nah, ini ada satu putaran sendiri, ini ada satu putaran sendiri dan seterusnya. Ya, jadi menggabungkan antara yang sekuensial dengan yang prototyping. Satu sekuensial ini menjadi satu prototype. Nah, nanti ini digabungkan. Ya, itu increment model. Nih penjelasannya ya. Jadi ada core produknya ya, persyaratan dasar yang ditangani, namun nanti akan banyak fitur tambahan yang tidak dikirimkan ya. Jadi ini core-nya, nanti tambahannya ini di intermediate product. Ya. Ya, di sini membahas modifikasi produk inti serta fitur dan fungsionalitas tambahan ya, sampai di final product. Kalau tambahannya semakin banyak ya ini N-nya ini bisa sampai berapa gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan fungsi-fungsi dan fiturnya seperti apa. Ya sampai di final project. Ya ini dari Prisman seperti ini increment model. Kemudian ini dari Summerfield ya. Ini sama ya. Jadi ada initial version, ada intermediate version sampai ke final versionnya. Ya. Aktivitas ini dilakukan bersama-sama. Ya, jadi ini nanti akan menghasilkan produk akhir yang seperti apa yang diinginkan ya nanti muncul di final version. Ya, jadi ini spesifikasi, kemudian di deployment, divalidasi apakah sudah sesuai dan seterusnya. Ini di initial versionnya ya sampai ada penambahan-penambahan fungsi-fungsi yang lainnya. Ya, jadi ini berjalan terus. Ya, sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan. Ya. Yang bersama ya, hanya penggambarannya saja yang mungkin sedikit berbeda. Ini aktivitasnya dijadikan satu di sini, ini aktivitasnya dijadikan satu di sini. Ya. Padahal di sini sama ya. Jadi sudah bisa terlihat setiap bagian misalnya di sini increment 1, kemudian increment 2 dan seterusnya itu sudah bisa terlihat. Nah, aktivitas ini bisa dilakukan bersama-sama. Ya, jadi Anda bisa nanti kalau ada soal itu dilihat siapa gitu ya, siapa yang ditanyakan misalnya Summerfield atau Roger ya. Jadi disesuaikan. Ya, ini increment development didasarkan pada gagasan mengembangkan implementasi awal, kemudian mendapatkan umpan balik dari pengguna
mengembangkan perangkat lunak melalui beberapa versi hingga sistem yang dibutuhkan. Ya, versi A, versi B, versi C, dan seterusnya sampai sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan seperti apa. Ya, yang di dalamnya ada spesifikasi, ya, tadi yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan ada spesifikasi, deployment, validasi, ya. Itu semuanya dilakukan, kemudian ada feedback ya dari aktivitas tersebut. Kemudian ini bagian yang fundamental ya dari pendekatan agile yang mencerminkan cara memecahkan masalah. Jadi pendekatan agile ini dia biasanya pemecahan masalahnya ini bisa berlangsung lebih cepat gitu ya. Jadi tidak harus menunggu lama dari satu aktivitas, dari satu tahap ke tahap yang lainnya. Ya, jadi increment model ini bagian yang fundamental dari pendekatan agile yang mencerminkan cara memecahkan masalah. Ya. Sebuah solusi dikembangkan melalui serangkaian langkah dan backtracking yang memungkinkan pengembang melakukan evaluasi atau mengambil tindakan korektif ketika ditemukan kesalahan. Ya, jadi bisa melihat kembali, oh ini ada yang salah, bisa langsung diperbaiki. Ya, tidak perlu menunggu semuanya selesai kemudian kembali ke awal ya. Tapi di situ ada backtrackingnya ya, sehingga bisa melakukan evaluasi dan koreksi. Ya, ini kelebihannya ketika kita menggunakan increment model ya, jadi lebih murah, lebih mudah untuk membuat perubahan dalam perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Karena tadi proses itu dikerjakan bersama-sama, per bagian. Jika ada sesuatu yang berubah, bisa langsung diperbaiki, bisa ditunjukkan ke kliennya, ya. Ini lebih mudah gitu ya. Kalau ada perubahan bisa segera diperbaiki. Kemudian pelanggan dapat mengevaluasi sistem pada tahap dan relatif awal dalam pengembangan untuk melihat apakah sistem tersebut memberikan apa yang dibutuhkan. Ya, karena tadi satu tahapan yang inti sudah jadi bisa ditunjukkan, kemudian ada tambahan ya fitur lagi dalam satu tahapan selesai ditunjukkan dan seterusnya. Jadi itu lebih mempermudah pelanggan untuk melakukan evaluasi ya. Ini keuntungannya biaya ya, jelas karena tadi lebih cepat, jumlah analisis dan dokumentasi yang harus dilakukan jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan dengan menggunakan waterfall model. Jelas ya, lebih mudah mendapatkan umpan balik pelanggan atas pekerjaan pengembangan yang telah dilakukan. Jelas karena tadi setiap bagian sudah bisa ditunjukkan dengan prototipe tadi ya. Kemudian pelanggan dapat mengomentari demonstrasi perangkat lunak dan melihat seberapa banyak yang telah diterapkan. Ya, jadi lebih mudah tadi bisa melakukan pengujian gitu ya terhadap demonstrasi yang dilakukan. Kemudian pengiriman dan penerapan awal perangkat lunak ini memungkinkan. Ya, jadi walaupun belum selesai semua, tapi ada bagian yang sudah bisa digunakan, maka sudah memungkinkan untuk bisa dikirim dan diterima oleh penggunanya. Mungkin, oh ya, enggak apa-apa, ini untuk sebagian ini sudah bisa kami gunakan, sudah bisa membantu menyelesaikan tugas-tugas, misalnya begitu ya. Jadi per bagian sudah bisa digunakan oleh customer-nya. Pelanggan dapat menggunakan dan mendapat nilai dari perangkat lunak lebih awal daripada model waterfall. Jelas ya? Itu kelebihannya. Nah, ini masalahnya ya. Jadi setiap, tadi di waterfall juga sama ya, setiap ada yang kelebihan itu akan ada yang mungkin kurangnya gitu ya, masalah yang biasa dihadapi ya. Ini masalah yang biasa dihadapi ketika menggunakan model increment. Ya, prosesnya bisa jadi tidak terlihat gitu ya, sulit untuk
bagian manajer untuk mengukur kemajuannya. Kenapa? Karena sering ditunjukkan ke pelanggannya gitu ya. Kadang pelanggan melihat, wah itu sudah bagus itu. Padahal dari awal ini mungkin ada yang kurang, tapi dengan melihat hasilnya merasa sudah cukup gitu ya. Jadi untuk kemajuan ini yang seharusnya masih banyak yang dikerjakan atau sebaliknya ya, yang sudah semuanya dilakukan tapi ketika customernya itu melihat ternyata ada yang kurang ya, ini di sini karena proses itu tidak terlihat keseluruhan maka kemajuannya sulit diukur ya dari pihak manajernya. Kemudian struktur sistem cenderung menurun seiring bertambahnya penambahan baru. Ya, struktur sistemnya cenderung menurun ketika ada tambahan-tambahan fungsionalitas yang lain. Karena kadang memaksakan gitu ya, karena oh ini kurang ini, jadi ada satu increment baru untuk fitur baru ditambahkan. Jadi yang di awal itu tidak ada menjadi ada, bagaimanapun caranya ini harus ada, misalnya seperti itu. Ya, ini kalau kita terkait dengan nanti menggunakannya seperti apa, increment ini kemungkinan besar tidak cocok jika Anda gunakan untuk sistem yang besar, yang kompleks dan berumur panjang. Ya, di mana tim ini berbeda dalam mengembangkan bagian sistem yang berbeda. Ya, misalnya increment 1 tim A, increment 2 tim B, increment 3 tim C dan seterusnya. Jika itu sistemnya besar, kompleks dan berumur panjang gitu ya, masih terus proses, masih terus digunakan, masih terus ada perubahan, ini biasanya kurang cocok. Ya, karena ada perubahan-perubahan tadi sehingga sulit untuk mengukur kemajuannya. Sistem yang besar membutuhkan kerangka kerja atau arsitektur yang stabil. Ya, arsitektur dari sistemnya ini harusnya stabil. Karena tadi ketika banyak perubahan, maka cenderung menurun gitu ya. Tambah lagi, dan seterusnya. Tanggung jawab tim yang berbeda yang bekerja pada bagian-bagian sistem yang perlu didefinisikan dengan jelas sehubungan dengan arsitektur tersebut. Nah, ini tanggung jawab timnya juga penting ya, karena kita bekerja di bagian yang berbeda. Nah, maka di situ perlu didefinisikan dengan jelas terkait dengan arsitektur sistemnya ya. Jadi harus direncanakan sebelumnya daripada dikembangkan secara bertahap. Itu lebih baik direncanakan sebelumnya daripada dilakukan secara bertahap. Kalaupun itu memang bertahap, tapi di awal sudah direncanakan memang akan ada tahap-tahap berikutnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kapan menggunakan model ini? Ya nanti kalau Anda misalnya mengembangkan sistem yang tidak terlalu besar ya, dengan tim lokal di lokasi yang sama. Nah, jadi komunikasinya lebih mudah antar tim ini. Ya, kalau sistem yang besar, kemudian dengan banyak perusahaan yang berkolaborasi ya, membangun bersama, nah, model ini kurang cocok ya. Model yang cocok lebih ke waterfall. Ketika sistem tidak memiliki atau kurang dalam hal yang berkaitan dengan keselamatan atau keamanan sistem. Nah, perubahan ini kalau kita terkait dengan keselamatan, dengan keamanan sistem, perubahan itu mahal gitu ya ketika sudah diterapkan di implementasinya. Jadi kurang cocok jika ini terkait dengan sistem keselamatan dan keamanan. Ya, sistem yang terkait dengan keamanan dan keselamatan. Ya, karena tadi increment model ini bisa menambah banyak fitur atau fungsi-fungsi yang baru ya. Kemudian digunakan pada platform untuk eksperimen dengan persyaratan dan desain sistem. Ya. Jadi bisa digunakan pada platform atau eksperimen dengan persyaratan dan desain sistem. Kalau Anda ingin melakukan eksperimen misalnya ya dengan desain sistem yang mungkin akan berubah ya, bisa menggunakan
model increment ini. Oke, jelas ya. Jadi itu tadi ada increment model dan waterfall. Kalau kita melihat dari sistem yang seperti apa yang kira-kira cocok digunakan, maka Anda bisa membedakan dengan jelas antara waterfall dan increment model. Oke, jelas ya sampai sini. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke model yang lain? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Sebentar. Tadi terbilang increment model kan tidak cocok untuk sistem yang besar, kompleks, dan berumur panjang, Bu. Berarti dengan kata lain, increment model hanya cocok dipakai untuk sistem yang sedang dalam percobaan gitu, Bu, atau dalam pengembangan ya, Bu? Maksudnya yang tadi ini ya, sebenarnya yang tidak terlalu besar. Karena kalau besar, kompleks gitu ya, kemudian ini untuk jangka panjang, itu terkait dengan timnya. Tim ini berbeda-beda misalnya ya. Kalau kita melihat di proyek yang sebenarnya gitu, proyek nyata, itu kan tidak mungkin dikerjakan hanya dengan 4 orang ya, apalagi dengan sistem yang besar. Bahkan sistem itu kadang dibuat oleh banyak perusahaan yang saling bekerja sama misalnya. Atau di satu perusahaan itu memang ada divisi tertentu yang membuat sistem. Nah, itu juga terdiri dari banyak orang. Kemudian pegawai ini kan kadang keluar masuk dan seterusnya ya. Dengan sistem increment yang tadi per bagian ya, ditambah itu mungkin kurang cocok karena tadi berdasarkan dari sumber daya manusianya mungkin ya. Jadi bukan masih dalam pengembangan itu bukan. Maksudnya gimana? Ini cocok untuk masih dalam pengembangan itu maksudnya akan bertambah begitu ya. Iya. Atau gimana, Mas Naufal? Iya, Bu. Yang saya Ya. maksud itu. Ya, kalau dia masih akan bertambah itu cocok ya, karena increment ini kan tadi menggabungkan antara model yang sekuen dengan prototype. Prototype itu cocok ketika Anda sudah ingin melihat hasilnya gitu ya. Jadi saat mungkin pelanggannya atau customer-nya ini tipe yang segera ingin melihat gitu, tidak mau menunggu lama hasilnya seperti apa. Nah, itu cocok. Karena ini sebagian sudah jadi bisa dilihat. Nanti mau nambah apa ditambahkan lagi seperti apa. Ya, jadi kalau sistem yang besar itu pasti di awal sudah ditentukan, tidak nambah di jalan ya. Jadi sudah jelas di awal. Mungkin seperti itu Mas Naufal. Oke, Bu. Terima kasih penjelasannya. Ya, jelas ya? Bu, jelas. Baik, ada yang lain? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ke evolutionary. Jadi, kalau evolutionary ini ya terkait dengan model evolutionary ini di dalamnya ada beberapa ya. Misalnya nanti ada prototype ya. Ini penjelasan mengenai evolutionary model ya, perangkat lunak atau sistem berkembang selama periode waktu tertentu. Kemudian persyaratan bisnis dan produk sering berubah seiring dengan perkembangan yang membuat jalur lurus ke produk akhir menjadi tidak realistis. Membuat jalur lurus itu misalnya seperti tadi yang linier ya, yang dari satu ke satu lainnya dan seterusnya. Jadi jalur lurus ini tidak realistis ya, karena ada perubahan, ada penambahan itu kalau menunggu satu sampai selesai tidak mungkin ya, tidak memungkinkan untuk seperti itu prosesnya. Kemudian waktu masuk market ya atau waktu masuk di pasarnya ini yang ketat ya. Jadi membuat penyelesaian produk perangkat lunak yang komprehensif itu tidak memungkinkan ya. Jadi di sini Anda bisa memasukkan
versi-versi terbatas atau betanya itu ya. Jadi sudah diperkenalkan dulu sambil menunggu produk yang memang sudah komprehensif tadi, yang sudah semuanya menyeluruh sudah selesai. Kenapa? Karena ada persaingan ya, tekanan persaingan, dan bisnis ini produk ini harus segera rilis ya. Sambil menunggu produk ini full, maka diterbitkan versi terbatasnya. Jadi masyarakat sudah mencoba, masyarakat sudah tahu, oh ada game baru misalnya ya, ada aplikasi baru, bagus, tapi masih kurang dan seterusnya. Misalnya Anda bisa mencoba-coba dan seterusnya. Jadi sudah dikenalkan ke pasar ya. Produk inti atau persyaratan sistem dipahami dengan baik, tetapi detail produk atau ekstensi sistem belum ditentukan. Ya, jadi ketika ada produk inti yang di situ persyaratannya apa saja sudah dipahami dengan baik, kemudian belum ditentukan nanti detailnya seperti apa ya. Kemudian model proses yang telah dirancang sesuai secara eksplisit untuk mengakomodasi produk yang tumbuh dan berubah. Nah, jadi ini yang ketika Anda sudah punya produk, ya sudah tahu saya membuat produk itu intinya seperti ini, syarat utamanya yang harus dipenuhi seperti ini, ya nanti akan ada perubahan ABC dan seterusnya. Nah, model yang evolusionary ini bisa digunakan. Ya, bersifat iteratif yang memungkinkan untuk mengembangkan versi perangkat lunak yang semakin lengkap. Ya, ini contohnya prototyping. Nah, prototyping ini bisa menunjukkan versi awal dari sistem perangkat lunak yang digunakan. Ya, jadi untuk mendemonstrasikan konsepnya seperti apa, mencoba opsi desainnya seperti apa, mencari tahu lebih lanjut masalah, kemungkinan solusinya bagaimana. Jadi sudah ada jadi ya versi awal. Kemudian paradigma pembuatan prototipe ini bisa membantu Anda dan pemangku kepentingan lainnya untuk lebih memahami apa yang akan dibangun ketika persyaratannya ini tidak jelas. Ya, jadi secara umum sudah ada, bisa dibuat prototipenya. Dari prototipe ini nanti bisa membantu untuk lebih mendetailkan apa saja yang di persyaratan tersebut belum begitu jelas, gitu ya. Jadi prototipe ini bisa mempermudah ya, komunikasi. Prototyping dapat digunakan untuk beberapa hal ini ya. Jadi membantu perolehan dan validasi persyaratan tadi ya, dari syarat yang detail itu belum didapatkan, bisa membantu mencari secara detail persyaratannya seperti apa. Kemudian bisa mengeksplorasi opsi dan pengembangan desain UI-nya ya, ketika di proses desain ini bisa ditunjukkan, sudah terlihat ya interface-nya seperti apa yang kurang bisa dieksplor lebih jauh. Kemudian memeriksa kelayakan desain yang diusulkan, apakah sudah layak sesuai dengan usulannya. Ya, ini bisa untuk menjalankan pengujian back to back. Jadi diuji lagi tadi kelayakannya seperti apa. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ya. Ini kalau tadi Anda masih ingat aliran proses ya. Aliran prosesnya ini evolutionary. Ya. Nah, contoh model dengan aliran evolutionary ini ada prototyping. Nah, increment tadi adalah gabungan antara prototyping dengan yang linear. Ya, jadi di dalamnya ada evolutionary. Ya, evolutionary-nya ini dia akan dari prototyping-nya itu ya ditunjukkan satu increment, kemudian dia diulang lagi, ditambah satu increment lain, ya kemudian ditambah satu increment lain dan seterusnya. Ya, tapi di situ adalah penambahan.
ya, ditambahi, ya, bisa membedakan ya. Ini yang di evolutionary model, ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama, langkah ini diawali dengan komunikasi, ya, walaupun ini bulat. Terus ini mulainya dari mana? Ya, mulainya kalau kita lihat dari kerangka aktivitas itu mulainya dari komunikasi. Ya, dari komunikasi, kemudian kita di sini ada modeling, ada quick plan. Ya, jadi komunikasi, kemudian dibuatkan rencana secara cepat, dimodel dengan cepat, ya, dibuat modelnya, kemudian dikonstruksikan, ya, deployment dan seterusnya. Jadi di sini satu prototype, ya, tadi yang secara umum itu persyaratannya sudah jelas, kemudian ditampilkan, itu bisa menunjukkan detail yang diperlukan. Ya, ini sudah ada, minggu kemarin juga sudah dijelaskan prinsip dalam komunikasi, ya, prinsip dalam perencanaan, prinsip dalam desain modeling, ya, dan seterusnya. Ya, itu semuanya terkait, ya. Ini komunikasi, menemui pemangku kepentingan, tentukan tujuan, garis besar, definisi lebih lanjut adalah wajib, ya. Selanjutnya akan seperti apa? Karena ini akan terus berputar. Quick plan, iterasi prototipe direncanakan dengan cepat. Cepat di sini perencanaannya cepat, modeling untuk desainnya juga cepat, ya, berfokus pada representasi dari aspek sistem yang terlihat, kemudian dikonstruksikan sampai ke delivery. Jadi ini akan terus berputar. Ini contoh model prototyping dari Pressman. Ini prototyping dari Somerville, ya. Memang dua pakar ini selalu ada perbedaan, tapi itu memperkaya pengetahuan kita, ya. Tidak perlu ditunjukkan, dilebih-lebihkan perbedaannya, justru kita ambil yang baik-baiknya, ya, kita bisa menggunakan. Karena semuanya ini bagus, ya. Semuanya bagus, semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Jadi Anda mau menggunakan yang mana itu sesuai dengan kebutuhannya, ya. Ya, ini gambaran prototyping dari Ian Somerville. Ya, jadi pertama ada tujuan pembuatan prototipenya. Ini harus jelas, ya, harus secara eksplisit itu jelas. Ya. Di sini establish prototype objektif, ya, secara objektif nanti prototipe ini akan menggambarkan apa, jelas. Ya, sehingga akan dihasilkan planning juga itu jelas, ya, prototyping plan, ya. Jelas, kemudian mendefinisikan fungsi-fungsi prototipenya, ya, harus jelas sehingga nanti bisa dibuat outline-nya, gitu, ya, garis besarnya seperti apa. Ya. Putuskan apa yang akan dimasukkan dalam prototipe, apa yang tidak digunakan dalam prototipe. Ya, ini di sini sudah jelas. Kemudian pengembangan, ya, mulai dibangun prototipenya, ya, dapat dieksekusi di mana beberapa fungsional keluar dari prototipe, ya, bisa dieksekusi prototipenya. Nah, dari situ bisa dilakukan evaluasi, ya. Evaluasi ini nanti yang akan digunakan untuk menentukan tahapan berikutnya, ya. Oh, ada yang kurang dan seterusnya, ya, laporan ini, ya, seperti itu untuk prototyping. Keuntungannya jelas, ya, Anda bisa lebih mengimprove dari sisi usability-nya, kegunaannya, ya, kemudian desain kualitasnya, maintainability-nya, ya, jadi mudah untuk dipelihara, gitu, ya. Kemudian pengembangan ini, usaha pengembangannya bisa lebih berkurang karena sudah ditentukan dengan baik dari tahap-tahap itu tadi, ya, di awal sudah ditentukan dengan jelas, kemudian
tambahkan untuk yang detailnya. Ya, kecocokan yang lebih dekat dengan kebutuhan nyata pengguna. Ini lebih cocok, lebih bisa apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna ini secara nyata terhadap sistem tersebut gitu ya. Keuntungan prototipe seperti itu. Jadi user itu lebih cepat melihat ya, lebih bisa menunjukkan apa yang kurang dan seterusnya. Kekurangannya, nah ya yang pertama kekurangannya ketika Anda itu mungkin kesulitan untuk komunikasi dengan usernya. Ya, kalau Anda tidak memiliki banyak waktu untuk berdiskusi dengan usernya, maka model ini kurang cocok digunakan. Ya, itu yang pertama. Jadi di prototyping ini akan banyak bertemu dengan kliennya ya, akan banyak berdiskusi, akan banyak komunikasi di dalamnya ketika nanti si pengguna atau klien Anda itu orang yang sangat sibuk, tidak banyak waktu untuk bisa ketemu, untuk bisa diskusi, maka prototyping ini sulit untuk diterapkan. Anda sudah ada prototipenya, mau diajak ketemu, mau dipresentasikan, ternyata yang bersangkutan sibuk gitu ya, tidak ada waktu. Itu juga menghambat. Ya, kemudian kekurangan yang kedua ketika diterapkan pada persyaratan-persyaratan non-fungsional, misalnya dengan keamanan, ya, ketahanan, keandalan, dan seterusnya. Karena biasanya prototyping ini tadi ya, jadi dia bisa memenuhi untuk yang perubahan itu. Nah, ketika perubahan itu terus terjadi, maka ini untuk keamanan dan ketahanan ya serta keandalannya bagaimana, apakah bisa terpenuhi gitu ya. Jadi prototyping ini mungkin akan sulit ketika Anda berkaitan dengan sistem yang non fungsionalnya ini tinggi ya dari sisi keamanan mungkin. Ya, biasanya kalau kita terkait dengan keamanan dan keselamatan itu lebih cocok menggunakan waterfall yang dimana di awal itu semuanya sudah ditentukan dengan baik. Kemudian sebagian besar tidak berdokumen. Ya, ini ya, kadang ketika kita banyak bertemu dengan klien, kemudian banyak perubahan, itu kadang lupa untuk mendokumentasikan. Jadi Anda sekarang sudah sampai mana didokumentasikan. Kemudian akan ada perubahan. Nah, perubahan itu didokumentasikan, perubahan apa yang ingin dilakukan. Kemudian setelah terjadi perubahan, ada dokumentasinya lagi dan seterusnya. Ya, kadang kita lupa untuk mendokumentasikan dengan baik. Sistem akan sulit dan mahal perawatannya. Ya, karena tadi yang terus berubah itu ya, sehingga kaitannya dengan perawatannya akan lebih sulit. Kemudian standar kualitas organisasinya, ya, karena terus berubah, sehingga standarnya ini akan mungkin tidak terlalu diperhatikan gitu ya, kualitasnya seperti apa. Ya, oke, jelas ya, itu prototyping. Mungkin agak sedikit hampir sama tadi dengan increment. Ya, karena increment itu gabungan antara linear dengan prototyping. Baik, kemudian yang masuk di evolutionary ini ada model spiral. Itu spiral model. Ya, ini pengembangannya bertingkat. Menggabungkan keunggulan prototyping dan waterfall. Ya, ini gambarannya seperti ini. Ya. Jadi ini apa namanya bertingkat ya, bertingkat ini nih tingkatannya di sini ya, 1, 2, 3, 4 itu tingkatannya bertingkat. Sebentar saya cas dulu. Ya, ya ini gambarnya seperti ini, namanya spiral ya. Memungkinkan dikembangkannya perangkat lunak secara bertahap dan cepat.
ya, pendekatan yang cukup realistis untuk diterapkan pada pengembangan sistem atau perangkat lunak dengan skala besar. Ya, jadi ini bisa Anda lihat ada garis ya, garis vertikal dan horizontal ini membagi 4 bagian. Ya, di sini ada bagian plan, ya, kemudian ada determine objektif, ya, mereview dari plannya, kemudian evaluasi, ya, kemudian ada develop. Jadi ini gambarannya seperti ini. Jadi mulai dari requirement plan, ya, kemudian di sini di review, ya, kemudian ada analisis resikonya, ya, kemudian dibuatkan prototype, kemudian konsepnya seperti apa, ya, kemudian masuk ke deployment plan, di review, dianalisis resikonya, dibuatkan prototipenya, kemudian requirement-nya, ya, divalidasi, ya, masuk dan seterusnya. Jadi ini mulai dari sini, ya, dan seterusnya. Ya, itu spiral. Jadi akan terus berputar di sini, ya, resikonya, kemudian dibuat prototipe dan seterusnya. Ada prototipe lagi, ya. Jadi 3 model tadi, ada prototipe yang benar-benar prototipe sendiri, ya, dia masuk di evolutionary. Ada prototipe yang sudah digabungkan dengan model lain, ya. Ini spiral, gabungan dari prototipe dan waterfall. Kemudian increment tadi gabungan prototipe dengan linear model, ya. Jadi prototipe ini karena memiliki banyak kelebihan sehingga banyak digabungkan penggunaannya dengan model-model lain untuk menghasilkan keuntungan yang lebih ketika digunakan, ya, seperti itu. Ini penjelasannya. Keuntungannya, ya, sangat berpengaruh dalam membantu memikirkan iterasinya, gitu, ya. Jadi perputarannya nanti di mana itu sangat membantu dengan model spiral ini. Kemudian memperkenalkan pendekatan berbasis resiko. Tadi, ya, spiral ini banyak berpikir tentang resiko-resiko yang terjadi dalam proses pembangunan ini. Ya, kekurangannya jarang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak yang praktis, ya. Yang praktis mungkin akan lebih cocok dengan prototipe tadi, ya. Jadi kurang cocok kalau pengembangan perangkat lunak yang praktis ini terlalu banyak prosesnya, ya, terutama di pendekatan berbasis resikonya, ya. Nah, itu juga merupakan menjadi salah satu kekurangannya. Jadi harus ada sumber dayanya, ya, harus ada ahli yang bisa menilai resiko, ya. Kemudian masalah akan muncul jika resiko besar tidak ditemukan. Kalau di sini tidak ada yang memang ahli untuk penilai resiko, maka akan berbahaya ketika resiko itu tidak ditemukan. Karena spiral model ini lebih cocok untuk membangun software yang besar, gitu, ya, yang kompleks. Ya, jadi kalau software itu besar, kompleks, Anda bisa menggunakan spiral, bisa menggunakan waterfall. Kalau software itu sederhana, mungkin praktis, tidak terlalu besar, tidak terlalu terkait dengan keamanan, keselamatan, dan seterusnya, bisa menggunakan increment atau menggunakan prototype, ya. Jadi dilihat seperti apa yang akan dikerjakan. Jelas, ya, sampai sini. Nah, kemudian ini yang terakhir, ya, model agile. Nah, ini yang sekarang banyak digunakan, itu, ya, yang banyak dibahas, ya. Jadi agile view ini, ya, masuk akal, ya,
masuk akal untuk kita bisa mengembangkan perangkat lunak secara cepat pada jenis perangkat lunak tertentu. Ya, jadi ingat ya, perangkat lunaknya juga tertentu. Kita bisa mengembangkan secara cepat dengan model agile ini. Dapat memberikan sistem yang sukses dengan cepat dengan menekankan komunikasi yang terus-menerus dan kolaborasi di antara para pengembang dan pelanggan. Ya, jadi kalau Anda mau menggunakan yang agile ini, ya, yang cepat, ya, pengembangan secara cepat, itu pastikan tadi seperti di prototype, ya, menekankan komunikasi yang terus-menerus, kolaborasi. Ya, jadi komunikasi antara pengembang dan pelanggan ini harus baik. Pelanggan ini harus punya banyak waktu untuk bisa berkomunikasi. Ya, itu pengembangan secara cepat atau agile view of process ini ditekankan di komunikasi. Ya, menggunakan sedikit aturan yang mudah untuk dipelajari dan ikuti, mengurangi banyak pemodelan dan dokumentasi, menekankan kesederhanaan. Ya, jadi karena dia prosesnya untuk kecepatan, maka menekankan kesederhanaan dan pengembangan aplikasi yang iteratif atau berulang. Nah, ini ada beberapa contohnya, ya, saya 3 saja. Nanti Anda bisa mencari 3 ini, ya. Ini nanti untuk tugas. Nanti Anda tugas untuk mencari referensi mengenai contoh model pengembangan agile, ya, extreme programming, Scrum, dan dynamic system development model. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan itu yang banyak kita gunakan, ya. Kemudian yang nanti Anda cari ini yang perkembangannya sekarang, ya, yang semuanya serba cepat, model-model yang digunakan ketika kita ingin mengembangkan dengan cepat. Ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, kalau sudah jelas untuk materinya, ini ada tugasnya. Ya, Anda bisa mendengarkan tugas sambil absen ya. Ini tugasnya individu. Ya, jadi ini tugasnya individu. Anda mencari referensi mengenai agile development. Ya, karena agile development ini banyak macam-macam, saya batasi untuk 3 macam ini. Ada extreme, ya, ada extreme programming, Scrum, dan DSDM, Dynamic System Development Model. Ya, setelah Anda mencari mengenai teori ini, kemudian Anda mencari ide untuk pengembangan perangkat lunak. Ini masih individu ya. Nanti ini sebenarnya akan menjadi modal untuk tugas berikutnya. Jadi di tugas berikutnya ketika nanti Anda sudah mulai berkelompok dengan teman satu timnya, itu Anda sudah punya modal ya. Anda sudah punya modal ide perangkat lunak yang ingin dikembangkan. Ya, jadi ini masih individu. Masih masing-masing. Ya, Anda punya ide apa, ditulis saja. Anda deskripsikan ya. Namanya apa, terus misalnya nanti akan berjalan di platformnya apa, ya, terus nanti kemampuannya bagaimana, bisa ngapain saja ini perangkat lunaknya, dan seterusnya. Ya, jadi dideskripsikan, jangan hanya namanya misalnya apa ya, sistem pengambilan keputusan misalnya, hanya seperti itu. Keputusan apa, gitu ya. Jadi detail sudah langsung kelihatan dari judul atau dari namanya ini terlihat ya kemampuannya seperti apa, bisa apa saja sistem itu, fungsi-fungsinya apa, itu nanti dijelaskan di deskripsinya
Kemudian setelah Anda sudah punya ide perangkat lunaknya X misalnya ya, dijelaskan. Nanti Anda menentukan model software proses yang sesuai ya. Apakah tadi yang sudah saya jelaskan ya, waterfall, increment, prototype, spiral, atau dari 3 yang Anda cari sendiri ini. Misalnya pakai extreme programming, pakai Scrum, dan seterusnya. Ya, itu juga dijelaskan. Jangan hanya menggunakan itu, tapi Anda jelaskan kelebihan model itu seperti apa. Kok Anda mau menggunakan? Ketika Anda menggunakan ini kan pasti banyak kelebihannya ya. Kalau banyak kekurangannya pasti akan ganti yang lain. Oh ini sulit digunakan. Oh ini memakan banyak waktu misalnya. Akan mencari model lain yang paling pas dengan perangkat lunak yang akan Anda kembangkan. Gitu ya. Jadi selain keuntungan juga Anda tambahkan kerugiannya ya. Jadi tidak apa-apa ada kerugiannya, tapi kerugian ini adalah yang paling minimal dari model lain yang bisa diterapkan. Ya, diketik rapi, dikumpulkan dalam bentuk PDF. Misalnya nanti ini yang referensi itu Anda copy paste gitu ya. Walaupun itu copy paste ya dirapikan. Yang masih ada link-link warnanya dihilangkan, dijadikan satu warna ya, dirata kiri kanan sesuai dengan yang lainnya dan seterusnya. Jadi jangan copy paste, nanti yang satu fontnya Calibri, yang satu fontnya Times New Roman, yang satu Arial, itu kan sangat tidak nyaman ya. Jadi terlihat usahanya itu kelihatan, hanya copy, tidak dirapikan. Ya, tolong walaupun Anda misalnya ngopi referensi dari mana-mana, itu dirapikan, disamakan fontnya dengan yang lain, dirapikan kiri kanannya, diberikan sumber referensinya. Sumbernya dari mana? Misalnya Scrum, saya ambil dari buku, misalnya Anda punya buku Scrum ya. Saya ada bukunya ini Scrum, satu buku memang khusus membahas tentang Scrum misalnya. Karena dari buku kan Anda nggak bisa copy paste ya, jadi ketik yang rapi, nanti disertakan sumbernya. Jadi boleh dari buku, boleh dari link-link, boleh dari jurnal, boleh. Ya, nanti terakhir dikumpulkan hari 25 Maret itu hari Jumat ya, salah. Hari Jumat 25 Maret. Ya, kalau di assignment, kalau Anda terlambat, Anda tidak bisa mengupload ya, tidak bisa mengupload jawabannya. Ya, seperti tugas yang kemarin IMK, itu ada yang tidak masuk, filenya itu tidak masuk, hanya masuk namanya, karena sudah terlambat waktunya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jelas tugasnya? Permisi Bu, Ya, saya izin bertanya Bu. Novel. Untuk poin kedua yang tugas individu, itu kan katanya nanti akan menjadi model untuk proyek kelompoknya ya Bu. Nah itu kalau nanti sudah menjadi proyek kelompok kan pasti idenya satu Bu. Nah ini untuk yang individu berarti memang dibeda-bedakan idenya. Ya, jadi ini kan masih individu tugasnya. Jadi Anda boleh sesuka hatinya ya, boleh sesuka hati Anda mau mencari ide yang seperti apa. Dan nanti kalau sudah kelompok itu kan Anda 4 kepala ya, 4 ide. Nanti itu dari 4 ide itu Anda bisa berdiskusi lagi mana yang paling cocok gitu ya dengan kelompok Anda, dengan kemampuannya mungkin ya, dengan karakteristik dari penciptanya atau Anda yang memiliki ide-ide ini. Jadi untuk tugas ini memang masih individu. Ya, semuanya harus punya ide. Kalaupun misalnya sama, pasti Anda punya ide lain untuk memberi nama yang berbeda ya kan. Masuk namanya bisa sampai sama, deskripsinya juga sama, fungsi-fungsinya sama kan tidak mungkin. Walaupun mungkin sekilas kalau dilihat itu oh ini sama, misalnya
sama-sama software sama-sama software untuk kasir misalnya ya, tapi akan berbeda-beda. Sama-sama untuk parkir, tapi Anda punya sesuatu yang berbeda dengan teman yang lain. Jadi nggak apa-apa misalnya hampir sama, tapi kan Anda bisa mendeskripsikan berbeda, gitu ya. Kalau dari 38 mahasiswa, ya kemungkinan ada yang sama itu ya mungkin ya. Tapi bagaimana Anda mendeskripsikan itu pasti akan berbeda satu dengan yang lain. Itu Mas Naufal. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain mungkin? Permisi Bu, izin bertanya. Untuk yang poin pertama mencari referensi untuk agile development itu berarti kita di Word-nya itu kita ketik seperti apa itu extreme programming yang dengan kerugian dan keuntungannya berdasarkan referensi gitu Bu. Ya, jadi seperti materi-materi itu ya. Jadi nanti seperti apa sih extreme programming itu, terus penerapannya bagaimana ya. Kalau ada gambarnya ya gambarnya dimasukkan. Scrum itu seperti apa, gambarnya dimasukkan. Ini cocoknya bagaimana, prosesnya dalam Scrum itu seperti apa, itu nanti bisa Anda masukkan juga. Jadi banyak nggak apa-apa ya. Ini jawabannya banyak berhalaman-halaman, tidak masalah. Tidak seperti esai kemarin ya, yang 1 halaman cukup. Kalau ini saya yakin 1 halaman tidak cukup. Ya, jadi boleh banyak. Boleh banyak. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya izin bertanya lagi Bu. Ya, silakan. Tapi tidak seputar tugas Bu. Oh ya. Bu Umi kan sebagai pengajar. Nah, di antara seluruh software proses model yang ada, itu Bu Umi pernah melakukan penerapannya pada suatu sistem, salah satunya nggak sih Bu? Atau mungkin selain Agile dan Waterfall Development? Ya, kalau untuk penerapan itu beberapa sudah ya. Jadi tergantung dari yang kita kerjakan ya. Ini kan mengerjakannya tidak sendirian. Jadi seperti saya banyak di game, itu game untuk belajar bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Mandarin. Itu banyak kita selain ada memang untuk pengembangan yang desain khusus game, itu di pengembangan sistemnya banyak menggunakan prototyping ya. Atau kalau sistem ini yang lumayan dengan tim yang banyak, itu kita bisa menggunakan Scrum ya. Jadi kita sudah membagi-bagi ini siapa yang bertanggung jawab itu ya, masternya, kemudian dengan berapa anggota. Biasanya satu tim ini ada 5 orang ya di Scrum ini dan seterusnya. Jadi tergantung dari yang kita kerjakan. Biasanya memang paling sering, paling mudah gitu ya, karena kita tidak terkait dengan keamanan dan keselamatan ya. Ini berkaitan dengan e-learning dan game edukasi, itu banyak kalau dari pengembangan ini cocok dengan prototyping dan Scrum, karena itu juga gamenya tidak terlalu besar ya. Paling Mandarin ini hanya untuk misalnya satu pokok bahasan gitu ya. Bahasa Inggris ini hanya untuk satu pokok bahasan dan seterusnya. Jadi tidak terlalu besar. Itu. Kalau saya belum pernah project besar dengan perusahaan luar, itu belum pernah. Jadi kita kaitannya karena memang dari dulu saya di S2-nya ini juga terkait dengan game ya. Kalau dulu masih sering, tapi karena banyak kegiatan setelah jadi dosen itu malah semakin jarang ya. Malah semakin jarang. Mungkin kalau yang lain itu ketika jadi dosen ini malah justru sering banyak project keluar ya. Kalau saya malah setelah jadi dosen ini waktunya lebih banyak untuk kegiatan mengajar dan
administrasi ya. Jadi banyak berkurangnya. Seperti itu Mas Naufal. Oh, oke Bu, saya penasaran aja sih. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, jadi apa yang diajarkan itu memang sebagian sudah diterapkan ya, tapi tidak keseluruhan ya, karena kita juga nanti Anda juga akan memilih ya, memilih mana yang akan digunakan. Tidak semua yang kita baca ini akan sesuai dengan kita kerjakan ya. Jadi seperti membuat web ya. Kemarin dengan pengabdian itu membuatkan web untuk panti asuhan seperti itu. Kemudian web untuk UMKM ya. Itu juga sebenarnya kalau dilihat ya tidak terlalu besar ya websitenya. Di situ hanya administrasi saja. Misalnya kalau di yang panti asuhan itu administrasi, misalnya ada anak panti baru, nah jadi ada pendataan ya, pendataan disimpan, kemudian ada misalnya sudah selesai gitu ya kan, yang sudah sukses misalnya sudah kuliah, sudah selesai, sudah bekerja, kemudian sudah tidak tinggal di panti lagi, itu juga didata. Terus misalnya ada permintaan ya, permintaan mau menyerahkan, itu juga ada surat menyuratnya dan seterusnya. Jadi tidak terlalu besar websitenya, ya sederhana. UMKM yang lebih besar itu yang kaitannya dengan UMKM juga ya. Jadi itu ya seperti marketplace seperti itu, tapi khusus untuk UMKM. Jadi nggak yang besar banget itu, tidak. Ya, kelebihannya kalau kita punya pengguna atau klien ini yang enak komunikasinya ya, enak komunikasinya, terus dia juga gampang mengerti. Oh iya itu enak ya. Jadi kalau di panti itu adminnya kebetulan mahasiswa Udinus ya, dia tinggal di panti juga di fakultas ekonomi. Jadi di ekonomi itu kan juga ada mata kuliah mengenai web ya. Jadi itu sangat mudah menjelaskan untuk penggunaannya, untuk menginstal SAM-nya dan seterusnya, itu sudah bisa, nggak perlu diajari ya, karena anak Udinus pasti sudah bisa. Gitu. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ya, itu sedikit cerita ya. Kalau dulu pas zaman kuliah itu ya seneng ya ngoprek-ngoprek seperti itu. Makanya Anda kalau memang niat pengen jadi dosen ya, saya berikan tips ya. Jadi nanti selesai S1 langsung S2, selesai S2 langsung S3, itu akan cepat. Ya, jadi bisa lebih cepat. Anda juga waktunya untuk belajar itu bisa lebih lebih konsentrasinya itu di situ gitu. Enggak, nanti kalau Anda sudah misalnya lulus S1 nikah dulu ya, pasti nanti kalau mau S2 berpikirnya lebih berat daripada belum menikah. Apalagi nanti kalau studi lanjutnya harus di luar negeri ya, sedangkan Anda mungkin istrinya atau suaminya pekerjaannya sudah mapan di Indonesia, Anda harus keluar negeri sendiri, mikir lagi ya, pasangannya mau dibawa juga tidak memungkinkan dan seterusnya. Kalau istrinya atau suaminya bisa kerjanya online atau bisa dibawa ke luar negeri, tidak masalah ya. Jadi banyak beasiswa itu banyak, tapi karena banyak faktor ya yang mempengaruhi, sehingga belum studi lanjut gitu ya. Jadi selalu dikejar, ayo sekolah lagi seperti itu. Nah, Anda juga nanti kalau memang niatnya jadi dosen, sekolahnya dikebut ya. Saya juga dulu ngebut ya, tapi setelah S2 jadi dosen kok pekerjaannya banyak, terus
lain-lainnya banyak, akhirnya nggak sekolah-sekolah ya. Harusnya dulu langsung sekolah saja gitu. Ya, jadi itu kalau Anda nanti besok mau jadi dosen, ada nggak ini yang mau jadi dosen? Saya, Bu. Mas Yoga ya, nanti kalau mau jadi dosen langsung kuliahnya S1, S2, kalau bisa S1-nya 1,5 tahun. Nah, nanti S2-nya S1-nya 3,5 tahun ya. S2-nya bisa 1,5 tahun, 5 tahun sudah selesai, langsung S3 3 tahun, 8 tahun. Anda sudah doktor. Saya mau bertanya, Bu. Untuk plus minusnya S2 selinier sama tidak selinier itu apa nggih, Bu? Kalau tidak jadi dosen sih tidak masalah ya, mau linear atau tidak linear itu tidak ada masalah. Tapi kalau dosen itu persyaratannya untuk nanti di jabatan fungsional ya, kan dosen ada jabatan fungsional, ada asisten ahli, kemudian ada lektor ya, lektor kepala sampai profesor, itu harus linear. Kalau tidak linear nanti akan bermasalah ketika mengajukan jabatan fungsional. Tapi itu aturannya juga berubah-ubah sih Mas. Jadi kalau sejauh ini memang persyaratannya harus linear. Ya kurang tahu ya kalau nanti 10 tahun yang akan datang peraturan itu berubah ya. Tapi ya memang sebaiknya linear, kan ilmunya itu akan terus bersambung gitu ya. Ketika S2, oh dulu S1 sudah pernah seperti ini. Nanti S3 sudah pernah seperti ini. Jadi kalau yang tidak linear itu nanti biasanya ketika misalnya dulu saya S1 teknik informatika, S2-nya itu saya teknik elektro, ya saya teknik elektro, tapi di ada bidang-bidangnya kan, elektro itu tidak seluruhnya itu kaitannya dengan listrik ya, tidak semuanya dengan power, tapi ada satu bidang itu yang terkait dengan jaringan cerdas multimedia. Jadi kaitannya dengan jaringan cerdas multimedia itu di dalamnya ada subnya lagi ya. Jadi ada sub bidangnya lagi itu ada di game teknologi. Jadi ke game, makanya saya banyak risetnya itu kaitannya dengan game, e-learning, kemudian dengan UI, UX ya, dengan model-model yang terkait dengan itu seperti itu. Jadi memang kalau dosen sebaiknya Anda linear ya. Itu saya antara teknik informatika dengan teknik elektro itu masih linear karena bidang keahliannya masih sama di jaringan cerdas multimedia. Jadi masih linear. Ya, tapi kalau misalnya saya S2-nya ilmu ekonomi gitu ya, sudah jauh sudah berubah ya. Jadi diusahakan linear. Misal teknik informatika S1, S2-nya misal mau ambil aljabar atau matematika gitu, itu selinier gitu, Bu? Itu nanti biasanya kan ada ini ya, ada apa namanya bidang-bidangnya itu ya. Jadi nanti dilihat bidang di dalamnya, bidangnya seperti apa yang ada di dalam apa namanya program studi itu, seperti itu. Walah, nggih Bu, tersuwun. Semangat ya yang mau jadi dosen atau nanti Anda mau jadi peneliti ya, itu juga menyenangkan sesuai dengan keinginan masing-masing ya, beda-beda. Mungkin di sini ada yang jadi pengusaha ya, pengusaha software gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Ini tugasnya tidak ada pertanyaan lagi. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Kan tadi kita membahas tentang software yang besar, yang kompleks, dengan software yang praktis, yang memerlukan banyak perubahan. Nah, pertanyaan saya tuh, parameter apa yang digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah software itu besar dan kompleks, dan software yang lain itu kayak software kecil, itu tuh kita menentukannya itu dengan parameter apa ya, Bu? Penggunanya atau apa? Bisa dari ini ya, biasanya sih parameternya dari kekompleksitasan softwarenya.
Jadi seberapa kompleks itu di dalamnya, fungsionalitasnya gitu ya. Jadi mungkin dari sisi kegunaannya, fungsi-fungsi itu tadi, kemudian dari sisi keamanannya, nanti kalau berkaitan dengan sistem yang lain ya, sistem ini kan kadang ada yang satu dengan yang lain itu terkoneksi gitu ya. Ketika Anda memasukkan di A, itu di B akan langsung terupdate gitu ya. Ketika Anda masukkan di sistem A, Anda refresh langsung ke link di software yang lain, bisa seperti itu. Jadi lebih ke kompleks ya, ke kompleksitasan software tersebut. Kalau yang sederhana ya saya rasa jelas ya, kalau yang sederhana misalnya tadi e-learning yang hanya bahasa Inggris satu bab. Nah, kalau e-learning ini sudah mencakup semua, misalnya SD, SMP, SMA gitu ya. SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas 1 ada bab apa saja. Dari masing-masing bab itu ada subbabnya gitu ya. Nanti akan ada penilaian di masing-masing subbab di kelas. Nanti itu nilai ini bisa menentukan kira-kira nanti kamu bisa naik kelas enggak, misalnya begitu ya, dengan nilai seperti itu. Nanti sampai di SMA misalnya seperti itu. Itu termasuk yang besar ya, kompleks dari satu jenjang SD, SMP, SMA ya, sampai di SMA nanti ada latihan misalnya. Latihan untuk menghadapi masuk perguruan tinggi misalnya. Ini dalam satu sistem. Nah, ini bisa dibayangkan kompleksnya seperti apa. Berapa banyak tim yang akan berperan di dalamnya. Ini baru tim untuk ini ya, untuk pengembangannya. Belum tim yang ke materi. Pastinya kalau materi nanti ke guru ya. Ini kontennya seperti apa, isinya seperti apa, itu lebih ke guru mata pelajaran masing-masing ya. Jadi kita kalau mengembangkan ini tidak boleh ngarang ya, misalnya bahasa Inggris kelas berapa, kelas 1 misalnya, terus nanti kan di dalamnya ada banyak bab yang mana, jadi lebih spesifik, lebih sederhana. Nah itu terlihat jelas perbedaannya ya kalau dari e-learning seperti itu. Jelas ya Mbak Nabila ya? Jelas Bu. Ya, jadi nanti kalau misalnya Anda, saya punya waktu 1 tahun, bisa membuat untuk satu kelas itu keseluruhan. Kalau Anda punya waktu hanya 1 bulan, ya mungkin bab-bab tertentu saja yang diambil. Nah, nanti bisa dikembangkan. Misalnya kalau di game itu sudah disiapkan ini sampai 10 level misalnya. Ini kita bangun dulu level 1-nya, nanti level 2-nya, dan seterusnya. Tapi skenarionya secara keseluruhan itu sudah ada. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, jelas ya. Ini nanti kalau Anda yang ingin terkait dengan pembelajaran itu harus menyertakan seperti kurikulumnya gitu ya. Kalau kita ada RPS-nya ya, rencana pembelajaran. Jadi yang dipelajari itu apa saja sih kalau di kelas 1 misalnya. Nah, nanti di kelas 1 itu babnya apa saja? Mau diambil semua atau sebagian misalnya begitu. Itu bisa diambil yang bagian mana. Ya, kadang kita masih sangat umum. Jadi kadang itu seperti mahasiswa TA itu kadang mem-PHP-in pembimbingnya ya, mau membuat ini Bu, begini, setelah jadi, loh kok ini saja Mas, katanya yang ini, enggak Bu, itu saya tambahkan di batasan gitu ya, jadi batasannya itu memberikannya terakhir, harusnya batasan ini kan Anda batasi di awal ya, batasannya seperti ini, hanya sampai sini dan seterusnya, jadi di awal tidak ada batasannya, kita sudah ekspektasinya tinggi ya, ternyata di akhir hanya sampai sini. Kalau di awal sudah jelas batasannya kan kita tidak mengharapkan lebih ya, sesuai yang ada di bab
satu, masalahnya seperti itu, nanti akan membuat seperti ini, batasannya di sini, itu jelas. Ya, itu ya. Jadi pengguna ini harapannya harus dikelola dengan baik, jangan dikecewakan. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau sudah cukup, saya stop. Tidak ada pertanyaan lagi, sudah absen semua. Ada yang mau jadi presiden, ya saya doakan semoga jadi presiden ya, nanti memimpin teman-temannya. Ya, presiden sekarang kan tidak harus dari ini ya, ilmu politik ya. Pak Jokowi juga dari kehutanan ya, GM. Nah, mungkin nanti 20 tahun lagi atau berapa 30 tahun lagi ya dari S1. 30 tahun kelamaan tuh, Bu. Oh, kelamaan ya. Mas Naufal berapa tuh umurnya sekarang? 20. Saya masih muda, Bu. Masih 17 misalnya ya. Masih 17. Kalau 20 tahun lagi kan baru 37. Masih muda. Jadi presiden termuda. Ya. Oke ya. Jelas, ini sudah absen semua. Tugasnya nanti dikerjakan paling lambat hari Jumat jam 12 malam ya. Kalau misalnya saya ngesetnya keliru nanti tolong diingatkan ya. Kadang KMPM-nya itu asal ngeklik keliru. Ternyata 00-nya Sabtu pagi 00 ya, bukan Sabtu malam. Ya. Oke. Bumi? Ya. Kalau buat deadline mending dibatasin 11.59 aja, Bu, biar bisa. Ya, sudah saya set 11.59 untuk tanggal 25 ya. Ya, kemarin itu keliru ya. Ngantuk ngekliknya. Karena itu kan pilihan ya. Pilihan, jadi klik setelah 12.59 itu kan bawahnya 00 ya. Ya, nanti Anda bisa lihat di assignment-nya, jamnya bisa dilihat ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih sudah bergabung. Jaga kesehatan, jangan lupa tugasnya ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.